Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari delegasi Universitas Sulawesi Barat dengan saya, Supriyanto Dimapasan, Husnul Hatimah, dan Muhammad Wandi Hari Cahyadi bertindak selaku tim kontra berkenaan dengan mosi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Lex prospisit non respisit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 27 ayat 1 menjelaskan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dalam pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar telah menjaminkan hak antar laki-laki dan perempuan tanpa adanya perbedaan. Namun karena minimnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik, maka pemerintah mengambil langkah dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini menjadi cikal bakal peningkatan keterwakilan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam mengajukan calon anggota DPR dan DPRD yang telah termaktub dalam Pasal 65 ayat 1. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan affirmative action atau diskriminasi positif. Dari waktu ke waktu, kebijakan affirmative action terhadap perempuan dalam politik semakin disempurnakan. Hal itu dapat kita lihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dalam rumusan pasal 245 yang secara pokok menyatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif minimal 30%. Diberikannya kuota 30% terhadap perempuan tak dapat dipungkiri telah meningkatkan perempuan dalam ranah politik. Tercatat dari tahun 2004 sampai tahun 2019, menurut data Bawaslu RI, pada tahun 2019 tercatat keterwakilan perempuan dalam parlemen sudah mencapai di angka 28%. Namun kami beranggapan bahwa kebijakan affirmative action ini sudah tidak relevan lagi, mengingat bahwa kebijakan affirmative action yang sifatnya sementara. Ada beberapa indikator yang menjadi alasan sehingga kami berpendapat bahwa kebijakan ini sudah tidak relevan lagi dilakukan. Alasan pertama, fakta sosial, bahwa perempuan dan laki-laki sudah dalam posisi setara, baik dalam ranah politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Sudah tak ada lagi pembatasan ruang untuk perempuan, maka dari itu peluang yang didapatkan untuk terjun dalam dunia legislatif pun seharusnya sama antara perempuan dan laki-laki. Namun, meskipun ambang batas ini menjadi syarat pencalonan, itu tidak akan mengubah stigma dalam masyarakat bahwa perempuan adalah the second sex. Seperti pendapat dari Lulup Nur Hamidah sekaligus anggota DPR dari fraksi PKB, bahwa beliau berpendapat kebijakan ini memang menjadikan perempuan bisa terjun dan berkontestasi dalam dunia politik, namun tidak bisa mengubah stigma dalam masyarakat bahwa politik bukan ranah perempuan. Yang kedua, karena adanya kebijakan ini bukan hanya merugikan kaum perempuan, tapi juga merugikan kaum laki-laki. Karena ketika ambang batas 30% ini tidak terpenuhi, maka seluruh calon dalam partai politik dalam dapil yang ditargetkan akan gagal mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Menurut data yang kami dapatkan bahwa di Kabupaten Majene pada tahun 2019, Partai Nasional Demokrasi akhirnya kehilangan dapilnya karena tidak tercapainya kuota 30% perempuan tersebut. Alasan ketiga, selain itu dalam kebijakan ini tidak ada aturan atau kewajiban parpol untuk memenangkan calon legislatif perempuan sesuai dengan batas kuota yang diberikan. Dengan tidak adanya kewajiban, para elit partai tidak menjadikan kuota 30% sebagai hal yang prioritas untuk diwujudkan. Hal itu dikarenakan tidak ada implikasi hukum bagi partai politik. Tidak adanya implikasi hukum bagi partai politik sama halnya dengan tidak adanya kepastian atau perlindungan hukum bagi para politisi perempuan yang akan diikutsertakan dalam pesta demokrasi sebagai calon legislatif. Maka dari itu, perempuan hanya dijadikan sebagai komoditi atau barang yang diperjualbelikan tanpa melihat kualitas perempuan tersebut untuk diusung dalam calon legislatif. Seperti apa yang dikemukakan oleh pembicara kedua dari tim kami, hal ini telah sejalan dengan teori meritokrasi yang dikemukakan oleh Young sebagai konsep merit yang mengutamakan IQ dan effort untuk mencapai suatu posisi. Penerapan regulasi batas minimal 30% bagi bakal calon perempuan justru mencederai prinsip right to self-determination, di mana setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri. Maka dari itu kami dari tim kontra memberikan solusi dan rekomendasi. Yang pertama yaitu pendidikan gender, memberikan pendidikan gender terhadap masyarakat untuk meretas budaya patriarki yang ada. Kemudian yang kedua itu memberikan kebebasan kepada perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri ingin berkarir baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pun ketika kebijakan ini masih diterapkan, kami menawarkan harus ada penambahan regulasi agar partai politik berkomitmen dengan calon perempuan yang diusung untuk berusaha memenangkan pencalonan legislatif dengan disertai pemilihan kualitas perempuan sesuai dengan bidangnya. Jika rekomendasi kami dijalankan dalam pemilihan umum di Indonesia, maka kami yakin bahwasanya perempuan Indonesia mampu menduduki kursi legislatif untuk menyuarakan suara perempuan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.